Eh, banyak drama. Kit saya berapa kali rungkad dia. Yang penting banyak rungkad, banyak gaya. Video sebelumnya, kita melihat keseruan di hari pertama menuju start dengan berbagai acara yang sudah panitia siapkan. Di video kedua ini, kita akan melihat gokilnya para peserta Techstream 2024 untuk mencapai garis finish. So, ikutin terus videonya, jangan lupa berikan like serta subscribe untuk mendukung kami semakin berkembang. Follow akun sosial media kami, link ada di deskripsi dan kolom komentar. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja mari kita gas! Pagi yang cerah menyelimuti kota Banjar, di mana Situ Mustika yang menjadi lokasi event Techstream 2024 terasa lebih sejuk. Para peserta yang sudah mendapatkan nomor urut start memulai start pertama pukul 6.30. Trek yang disajikan di Techstream 2024 lebih panjang dari tahun sebelumnya. Selain penambahan obstacle teknikal, trek kali ini dipadukan dengan trailing yang akan membuat para peserta semakin bersemangat. Techstream 2.0 2024 resmi dimulai. Di awal perjalanan, para peserta sudah disambut dengan trek teknikal yang cukup tricky, di mana ada sebuah jembatan yang terbuat dari bambu dan hanya menyisakan space untuk kedua ban dari RC mereka. Peserta harus benar-benar teliti ketika melewati trek ini. Diperlukan konsentrasi dan fokus supaya kit mereka tidak jatuh. Risiko yang dapat terjadi ketika kit jatuh adalah hard body bisa terlepas atau bahkan pecah. Setir lurus, kanan kanan, lurus kanan kiri kiri kiri. Aman, lalaunan. Luruskan terus itu. Awas. Awas ban iya ya, ban kiri. Wah. Ngerkeun. Launan.Det. Ya. Mau kekuatan euy. Asli mana guys? Dari mana? Tunggu. Gas. Cakep. Ini telat. Sama. Selanjutnya, para peserta mulai memasuki trek yang didominasi akar dengan berbagai obstacle dari mulai jalan menurun ekstrim,
negatif, dan kombinasi antara keduanya. Banyak peserta yang mulai mengalami trouble di trek ini. Terlebih kinerja winch mereka dipacu secara terus-menerus demi bisa melewati obstacle. Trek yang seperti ini selain membuat repot, juga menguras mental dan pikiran. Repot karena obstacle yang sulit, mental dipertaruhkan karena ditonton peserta lain, dan pikiran runyam karena harus berusaha keras memikirkan agar kit sebisa mungkin nggak kelontang. Waduh. Lurus, maju dulu, lurus. Oh, nah, maju pelan-pelan. Walaupun tantangan cukup berat, sebagian peserta sebisa mungkin menghibur dengan canda tawa dan tingkah unik yang membuat peserta lain tertawa. Hal inilah yang membuat Techstream akan selalu diingat para peserta nantinya. Setelah bergelut dengan berbagai obstacle teknikal, para peserta kemudian masuk ke trek yang lebih santai, yaitu fun trailing. Di sini mereka menemukan trek yang cukup panjang. Di antaranya adalah tanah basah dan tanjakan yang mengasyikan. Akar, mundur. Ambil ke kanan. Beberapa meter setelah trek fun trailing, para peserta mulai memasuki trek yang menjadi ikon di setiap event Techstream, yaitu rakit dan juga RC Boat. Di sini peserta wajib untuk menyeberang ke sebuah pulau di tengah danau yang biasa disebut BPMS Island. Awalnya para peserta menaikkan RC mereka ke rakit. Setelah itu ada kejutan baru di mana para peserta harus juga ikut menyeberang menggunakan perahu bebek yang sudah disediakan. Kamu sakitan jauh betul maksimal sama oh berat maksimal aduh asik. siap berarti. Setelah para peserta sampai, kemudian mereka menarik rakit dan RC mereka menuju tengah pulau. Di sini para peserta Techstream terlihat sangat antusias karena hal seperti ini jarang ditemukan pada event-event RC sejenis, atau bahkan hal seperti ini hanya ada di Techstream. Bener juga. Biar hitamnya merata.
keselamatan Kit di luar tanggung jawab di sini. Setelah sampai di BPMS Island, para peserta melanjutkan perjalanan melewati trek berlumpur, di mana trek ini sangat mengasyikkan karena sensasi mengendalikan RC terasa seperti off-road sesungguhnya. Satu lagi kenapa? Udah beres? Udah kayak sedang pasang bodi. Lurus ban lurus. Sip. Ban lurus. Sip. Nah, habis kotor-kotoran, RC para peserta kemudian menaiki perahu boot yang disiapkan sebagai bagian dari trek. Perahu boot yang akan mengangkut RC menuju trek sesi terakhir, di mana di sesi terakhir ini banyak banget obstacle ekstrim sebelum para peserta dinyatakan berhasil finish di akhir trek. Tim per tim akhirnya berhasil menyeberang. Banyak Kit peserta yang sebetulnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan menuju garis finish. Bahkan sebagian dari mereka mengalami trouble yang sangat berat, mulai dari winch, gearbox, gardan, sampai hal-hal kecil namun sangat mengganggu seperti ban yang kendor atau bahkan baterai yang hampir habis. Lalu, apakah mereka bisa menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai? Mari kita lihat video ini sampai selesai. Bahkan kan sama Pak. Tonton dikit. Banyak peserta di trek ini yang mulai frustasi. Mental semakin down mengingat sebentar lagi finish tapi Kit terus-terusan bermasalah. Para peserta harus bisa mengendalikan emosi mereka agar selalu berpikir jernih dalam setiap keputusan. Jangan sampai karena hanya emosi sesaat kemudian menyerah dan mengorbankan perjuangan yang sudah mereka lalui selama ini. Mulai dari pendaftaran yang harus berebut slot, mengorbankan waktu dan materi dalam mempersiapkan Kit sebelum event, menempuh jauhnya lokasi bisa sampai ke kota Banjar, dan tentunya kebanggaan yang diharapkan setiap orang bisa finish di event ekstrim kali ini.
satu persatu para peserta mencapai garis finish. Walaupun sebagian dari mereka mengalami trouble yang cukup berat, tapi karena keinginan yang kuat, akhirnya mereka berhasil. Peserta yang berhasil mencapai garis finish akan mendapatkan stiker khusus dan juga spesial. Stiker ini memiliki nomor urut finish peserta dan setiap tahun selalu berbeda-beda. Jadi one sticker for one driver. Gak akan ada lagi stiker seperti ini diproduksi dan hanya peserta yang finish yang akan mendapatkannya. Terus. Kanan pakai win. Masuk. Yes. Towing. Baru pertama kali ini, jadi pas menjalani, jadi tidak semudah yang saya pikirkan dari yang mabar biasa sama naik pentur. Jadi ini lebih memacu adrenalin, stresnya ada, paniknya ada, pasti ini bakal kena mental lah. Tapi jujur sih Om, buat pertama kali saya ikutan Techstream itu ngena banget gitu. Ya. Adrenalinnya dapet, uji nyali lah pokoknya gitu. Iya. Itu best pokoknya, tracknya mantep banget. Yang di sebelum finishnya itu, aduh akarnya ampun, besar aja, banyak lagi. Itu yang bikin pusing dan harus bikin strategi benar-benar antara win depan sama win belakang. Perkenalkan, nama saya Evan, saya berasal dari Bandung. Di komunitas saya ada komunitas namanya Jamur Motorsport. Dan ini saya Firdian, sama dari Bandung, komunitas kami namanya Jamur Motorsport. Dan teman saya di sebelah kanan yang berasal dari kota Tasikmalaya, tapi dia di Bandung. Dia juga ikut berpartisipasi di dalam komunitas kita, komunitas RC yang bernama Jamur Motorsport. Karena yang volume 1 itu kita dikasih tahu teman kita di Bandung, katanya Techstream ini beda dari yang lain. Dan rata-rata event di Jawa Barat sendiri event 1/10. Di sini diutamakan mini dan mini scale. Makanya kita tertarik untuk bisa ikut volume 2 yang pesertanya terbatas dan sangat eksklusif. Kalau kami, Egi dan Andri itu udah 2 kali, alhamdulillah, dan Kang Panji ini baru satu kali. Ini mungkin perdana ospek dari RC Lalur, alhamdulillah terbaik. Ini kan event Techstream ini bukan event sembarangan. Ini event eksklusif yang notabene-nya udah kelas pro, event pro. Jadi kalau kita ada kesempatan kita pasti ikut. Syukur-syukur kita dapat slot karena terbatas. Doain aja Om, saya dapat slot dan teman-teman di Bandung. Kebetulan dari Bandung ini kita dapat 2 tim. Kalau ada lagi, semoga lebih banyak teman-teman kita yang di Bandung yang mau ikut, yang kemarin nggak kebagian slot. Oke, kalau Egi pribadi mungkin hampir semua kita berjuang mati-matian dan urat sampai mantang. Kalau kata orang Jepang. Orang Jepang. Yang wincingnya 2. Depan belakang winnya main aktif, itu yang paling ekstrim. Dan sebetulnya yang pertama pas awal kita masuk di jembatan itu sangat wow. Saya dengan Wisnu dari Tarantula Team. Kita komunitas gabungan dari Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor. Ada Bogor. Kita gabungan saat ini di Techstream 2.0 kita turunkan 4 tim. Jadi untuk saya pribadi, saya Wisnu, rekan saya Irfan, sebelah saya Om Heri. Untuk saya pribadi, pengalaman saya pertama di Techstream 2.0 ini. Karena di tahun sebelumnya, yang pertama saya nggak kebagian slot kuotanya. Kebetulan tahun ini saya bisa ikut, pengalaman dan kesannya sangat teknikal. Untuk
para penggemar winching di adventure, wah, gokil banget ya. Keren abis. TOP begitu. Keren banget, keren banget. Mikir, betul. Gila banget. enggak sembarangan ya. Pakai performa, pokoknya teknik. Main hati, Itu pakai. main perasaan juga. Kitnya harus TOP. Gila banget. Kalau kitnya kurang TOP, aduh. Terutama di mekanikal winchingnya. Betul, betul. Saya Nokis, saya dari Tasikmalaya dan ini teman saya Udin. Pami Burhanuddin dari Bandung. Benar Udin. Benar. CKRC. Untuk saya pribadi, terutama di akar, karena kebetulan hari ini diguyur hujan, Jadi itu tambah mantap. licin banget. Betul, betul, Jadi betul. benar-benar akarnya itu Jadi sama kita buat sekali mikir ya. nggak bisa dilewatin. Kita Harus bisa mikir. 100% winching. Sampai gearbox ganti. Nah, yang terakhir tuh saya mundur pas turunan tuh. Nah, udah dah. TOP. Keduanya pinion kena. Kalau saya sih yang bikin rudetnya pas hujan aja sih. Pas hujan aja bikin rudet itu mah pasti. Kalau secara obstacle itu kalau kita punya tekniknya itu akan aman. Tapi kalau ban kita udah berat sama lumpur sama tanah yang melekat itu pasti ada banyak kendala. Entah itu bautnya ngelonggar atau headnya mungkin dos, three wheel drive atau apalah. Itu paling pas hujan aja bikin kesel. Menugis gimana? Iya. Menugis? Bener, kata Om Pami bener banget. Itu pas hujan kita nambah tantangan lagi ya. Ya, betul. Di samping trek ekstrim ini menyuguhkan dapur pacunya di trek yang saya nilai trek ini bener-bener komplit banget. Komplit asli. Batu, Aya, lumpur, aya, air, akar, api, tanjakan, api ada. apa? Nah, kita kan yang uniknya itu ini kita naik rakit ya. Ya. Kita naik rakit, kita tarik sendiri RC-nya, terus kita juga harus ngelewatin itu namanya situ dari dermaga 1 ke dermaga 2 harus naik perahu goyah. Keren banget itu. Keren banget. Belok ke mana ya? Untuk diri pribadi, trek ekstrim ini event paling good untuk skala 112 atau 116. Setuju ya? Setuju pisan. Setuju banget. Setuju banget itu. Nah, untuk tadi pertanyaan trek yang paling rudet, sebenarnya semua trek rudet, tapi gimana kita cara menyikapinya dengan baik ya? Benar ya? Iya. Yang ranti kulit. yang penting pesan saya sih yang penting tahu karakter kit sendiri, Betul. takut kemampuan sendiri, punya skill yang emang bener berbeda dari orang lain, punya cara masing-masing. Pasti orang-orang meskipun semua offroader punya cara masing-masing dalam melakukan satu obstacle yang benar-benar bikin ribet. Akhir kata gue ucapin makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan hiburan dan jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan secara gratis di channel ini. Nantikan video-video lainnya dari channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Silakan cek.
ngobrol tuh. Ya Allah, ya Allah. Gini banget ya Allah.